pemantulan cermin cembung. Cermin cembung disebut juga dengan cermin negatif atau juga kita sebut dengan konveks, dan dia bersifat divergen. Artinya dia menyebarkan sinar-sinar semacam itu. Kemudian sekarang kita akan gambar dulu penampang di cermin cembung seperti apa. Yang pertama, penampangnya akan seperti ini. Nah, ini cermin cembung, tampilannya kayak gini. Jadi di bagian sini itu adalah depan. Sini adalah area depan cermin, sementara di bagian sini itu adalah area di mana kita menyebut sebagai area belakang cermin. Karena cermin cembung disebut cermin yang negatif, sehingga posisi fokusnya juga berada di belakang cermin. Di sini fokus. Ini. Sementara ketika kita teruskan, ya, ini di sini nanti ada titik pusat. Kemudian, nah sekarang kita akan coba tafsirkan di mana di sinar di pemantulan cermin cembung ini ada 3 buah sinar. Yang pertama, ya, yang pertama bisa kita tulis saja di sini. Sinar datang sejajar sumbu utama, sini. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan, ini, akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian akan kita gambar saja. Terus bagaimana Pak untuk gambarnya di sini? Kita gambar aja di sini, misal di sini langsung saja di sini. Kita hapus di sini depan, area depan kita hapus. Belakangnya kita hapus juga. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini kita namakan dengan sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama, berarti datang di sini ya. Semacam ini datang. Akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Berarti titik fokusnya ini. Nah, seolah-olah berasal dari sini. Nah, ini ke sana. Nah, ini adalah merupakan cerminan di sinar datang yang pertama. Hukum pemantulan cermin cembung yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah berasal dari titik fokus. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar datang ini yang menuju titik fokus ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Misalnya ya, kita buat sinar datang menuju titik fokus misalnya. Ini yang kedua misalnya. Ini, nah ini menuju titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama, kita pantulkan ke sini. Nah, sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu adalah bunyi yang ketiga. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat, maka akan dipantulkan dari titik pusat juga. Titik pusat juga. Nah, ketika ini menuju titik pusat, maka dipantulkan dari titik pusat juga, sehingga kembali ke sini. Ini adalah sinar yang ketiga. Bayangan. Tepatnya di cermin cembung. Misalnya di sini. Nah, di sini ini fokusnya. Ini kita pusat. Ada benda di sini, benda di depan cermin. Terus kita mau nyari di mana letak bayangannya dan sifatnya apa. Caranya dengan menggunakan pemantulan cermin cembung ini di bagian sinar-sinar istimewanya. Kita pakai aja kombinasi sinar istimewa 1, misal sinar datang dari sumbu utama.
semacam ini. Garis hijau utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus, berarti dari sini. Nah ini udah, kita langsung ke atas. Kita buat aja pakai yang ketiga aja. Sinar datang menuju titik pusat, maka akan dipantulkan di pusat juga. Oke, langsung kita buat di sini. Nah ini menuju titik pusat. Pantulkan dari titik pusat juga. Nah ke sini lagi. Ah ya ini berarti inilah letak bayangannya. Nah ini bayangan. Yang ini benda. Dari sini kita bisa dari kesimpulan bahwa untuk pemantulan cermin cembung, maka sifat bayangannya itu yang pertama, karena dia di belakang cermin, maka sifatnya itu dia maya. Kemudian kita lihat ini kepala tetap berarti tegak, dan juga dia selalu diperkecil. Nah, ini yang menjadikan alasan mengapa di sepeda motor atau mobil dia pakainya adalah cermin cembung, karena menghasilkan bayangan maya, tegak dan diperkecil. Sekali lagi, ini adalah materi kita. Silakan anak-anak cermati untuk pemantulan cermin cembung. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pemantulan cermin cekung atau cermin positif atau konkav, atau kita juga menyebutnya dengan konvergen. Jadi kalau konvergen itu istilahnya adalah mengumpulkan sinar, sifatnya seperti itu. Untuk cermin cekung agak sedikit berbeda dengan cermin cembung, di mana cermin cekung ini ada 4 buah ruang yang dibagi. Yang pertama, karena dia positif, maka fokusnya di depan, semacam ini. Nah, di sini kita letakkan titik pusat. Ruang di depan cermin sama fokus, ini kita beri dengan istilah ruang 1. Sementara antara fokus dan pusat di sini adalah ruang 2. Sementara pusat ke depan lagi, itu ruang 3. Sementara yang di belakang sini, di belakang cermin itu ruang 4. Ini untuk pembagian ruang. Ini untuk ruang. Untuk pembagian ruang di cermin cekung, semacam itu. Karena nanti ada pembagian ruang ini digunakan untuk menentukan bayangan-bayangan yang dihasilkan di cermin cekung. Karena bayangannya beda-beda nih. Nanti kalau bendanya di ruang 2 gimana, kalau benda di ruang 1 gimana, 3 gimana, ini beda-beda gitu. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu tentang sinar istimewanya di sini. Kalau sinar istimewa di cermin cekung, maka juga sama, ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sinar datang sejajar sumbu utama, jadi akan dipantulkan, ya. Dipantulkan melalui titik fokus. Akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama semacam ini akan dipantulkan melalui, ya, dipantulkan melalui titik fokus gitu. Fokusnya kan di sini tadi. Ini ke sini. Nah, ini dipantulkan oleh fokus. Ini adalah sinar yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus sini. Fokus. Maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik fokus di sini. Nah, ini melalui titik fokus. Pantulkan sejajar sumbu utama berarti ke sini. Nah, itu sinar datang melalui titik pusat, maka akan dipantulkan melalui
titik pusat juga. Sinar datang melewati pusat, nah, di sini. Datang, pantulkan melewati pusat juga. Berarti ke sini, kembali lagi ke sana. Sini, sana lagi. Gitu. Itu di pemantulan yang ke-3. Selanjutnya kita akan membuat contoh. Misal ya, ada benda, ini contoh pelukisan bayangannya. Misal di sini ini ada fokus, ini ada pusat. Kita letakkan benda di ruang 3. Nah, ketika benda di ruang 3 ya, maka secara otomatis ada aturan-aturan di mana di sini ada aturan yang namanya ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu sama dengan 5. Ketika bendanya di ruang 3 plus ruang bayangan sama dengan 5, maka menghasilkan ruang bayangan pasti berada di yang ke-2 pasti. 5 dan 3 berarti 2. Jadi nanti intinya pasti bayangan akan terletak di daerah sini. Karena ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Di ruang 2. Misalnya yang pertama kita pakai aja sinar datang dari sumber utama dipantulkan oleh fokus. Oke, datang dari sumber utama semacam ini, dipantulkan melalui fokus, berarti ini ke sini. Ini langsung ke fokus aja. Nah, itu untuk sinar yang 1. Kemudian sinar kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan dari sumber utama. Nah, kita langsung ke sinar datang melalui titik fokus, pantulkan dari sumber utama. Tek. Nah, ini ada perpotongan. Nah, perpotongan inilah yang namanya bayangan. Jadi ini adalah posisi bayangan. Dan sifatnya ya, sifat ketiga ini kita lihat saja karena bayangannya di depan ya, depan kan, di depan cermin. Bagian sini kan belakang. Depan berarti nyata. Kalau nyata pasti pasangannya dengan terbalik. Kemudian kita lihat dari bendanya segini, skalanya di segini, artinya dia diperkecil. Silakan anak-anak cermati dahulu. Ini adalah materi kita ya untuk hari ini. Silakan anak-anak pelajari. Ada juga tugas yang harus dikerjakan setelah melihat 2 kali tayangan ya. Di Lumba ini ada tugas, silakan dikerjakan. Kemudian jangan lupa untuk mengupload melalui Google Classroom kalian masing-masing, tepatnya di tugas kelas. Sekian dari Pak Arif. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.